Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Buas Channel. Bual santai. Bual santai. Ini udah tahun 2025 nih dah Bang. 2025, angka 25, angka keberuntungan. Lama libur kita ya? Lumayan lah. Lumayan ya. Ada juga owner lagi pergi umroh gitu kan. Iya, owner lagi umroh, studio tutup, kita pun lagi jalan-jalan seputar-seputar kota aja. Abang tuh, aku masuk Mewah lah ya, mewah. Jadi gini Bang. Siap. Di awal tahun ini, di perdana tahun 2025 ini, kita coba flashback lah ke 2024, oke. Mengenai apa itu Bung? Karena ini kan menyangkut soal industri di Kota Dumai. Industri di Kota Dumai ini kan besar. Oke, termasuk dan cukup banyak perusahaan kan. Ya, relatif Cukup banyak perusahaan yang ada di Kota Dumai, dan itu juga ada positifnya pastinya kan. Jelas Soal perekrutan tenaga kerja, kemudian ekonomi juga meningkat, ya kan. Semakin banyak orang yang menanam saham atau investasi di Kota Dumai, itu tuh roda perekonomian semakin bagus. Betul. Tapi ada beberapa hal yang jadi titik pembahasan yang layak dibicarakan. Contoh kasus itu tuh terkait laka kerja. Oke. Iya, Abang kan juga, kalau nggak salah nih, Pak Rio ini salah satu aktivis tenaga kerja di Kota Dumai yang aku dengar, ya kan. Jadi nih, coba kita ulik sedikit tentang laka kerja ini. Sebenarnya laka kerja ini itu tuh gawenya siapa, Pak? Untuk pengurusan, kalau masalah ini adalah tanggung jawab siapa atau kerjaan kita siapa? Bukan tanggung jawab, gawenya siapa? Ya, kerjaan siapa? Yang memonitoring, yang yang menyidik apa segala macamnya. Kalau dalam yang sepengetahuan saya sendiri, kalau dalam laka kerja yang ada selama ini, ya jelas itu adalah wewenangnya dari Disnaker Provinsi. Disnaker Provinsi Riau ya, berarti. Iya, Provinsi Riau. Dan itu juga lihat juga dengan laka kerjanya ada fatality dan juga hanya luka-luka biasa. Kalau fatality seperti mengakibatkan kematian, itu juga dari pihak kepolisian juga di situ ada untuk memeriksanya dulu. Juga mengolah TKP. Ikut dalam hal itu. Dan juga yang kita artinya gakumdu berarti jatuhnya ya? Bukan ya. Itu terpisah berarti. Terpisah antara penyidikan antara kepolisian sama Disnaker Provinsi. Terpisah gitu. Ya. Terpisah. Nah, pengetahuan Abang nih di 2024, entah bulan berapa lah itu. Mungkin kalau bisa ada dari Januari hingga Desember. Apa aja tuh Bang perusahaan yang mengalami laka kerja? Jadi di sini harus kita garis bawahi bahwasanya yang kejadian laka kerja yang ada, yang saya ketahui dan juga ada beberapa di media online dan juga yang sering kita lihat di media-media yang ada, itu terjadinya laka kerja ada masalah ketinggian, jatuh dari ketinggian ya. Itu kena air panas gitu. Dan juga kita juga jangan pernah lupa ada ledakan tangki juga kan. Ledakan tangki juga ya. Walaupun itu 2024. Di 2024 itu yang terdata atau yang terkonfirmasi sudah berapa yang meninggal? Kalau sepengetahuan saya, karena data dari provinsi sendiri kita coba googling itu nggak ada gitu. Aku pun coba cari di beberapa internet lah ya, di beberapa link yang terverifikasi juga nggak nyediakan itu gitu loh. Iya. Kayaknya memang data tersebut seperti momok ya, momok menakutkan bagi perusahaan. Kalau ini terkuat udah kacau gitu. Iya, kan. Karena padahal sebenarnya kan itu tuh jadi parameter untuk tahun berikutnya. Artinya jangan lagi ada insiden. Jangan lagi terulang kembali. Kayak kan laka kerja kan itu aja tuh Bang. Kalau nggak jatuh ketinggian, kena steam air panas, jarang ada laka kerja yang disebabkan oleh faktor lain kan. Meskipun ada tapi jarang terjadi. Ya, itu agak sedikit lah apanya. Dari sekian banyak perusahaan yang ada di Kota Dumai Bang, di 2024 kemarin, perusahaan mana aja Bang yang terjadi laka kerja di wilayah kerjanya Bang? Ya, kalau saya nggak salah nih, yang mungkin dapat informasi yang kita juga lihat dari media online, seperti ada PAA baru-baru ini. PAA ya. Iya. Setelah itu ada dari yang kita baca dari juga dari Land Peristiwa itu
ya kan? Oh, ringkus peristiwa kalau salah saya itu rangkuman peristiwa itu ada IBP. Ada IBP juga. IBP juga gitu, dan juga ada dengar kabar juga ada yang dari Maridan juga gitu. Maridan. Jadi ada PAA, IBP, Maridan, dan kalau nggak salah terakhir ada yang dari KLK itu ya, anak perusahaan KLK itu yang terjadi di KLK juga. Iya, iya. Aku nengok di mana tuh ya? Di itu Cakrapos. Cakrapos. Ya. Bukan di Cakrapos. Di mana tuh ya kemarin? Itu tuh ada di Sabang Merauke News nih. Sabang Merauke News itu tuh 2 pekerja proyek tangki PT KLK Group di Dumai alami kecelakaan kerja. Nah, itu ada berarti KLK kan? Tapi anak perusahaannya bukan KLK. Iya. Cuman kejadiannya di wilayah kerja KLK. Jadi ada 4 yang terverifikasi ya. Ada 4. Yang kita yang kita baca lah dari beberapa media online. Ya, dari beberapa media online. Jadi kita harus mengetahui bahwasannya beberapa kejadian yang ada itu yang banyak yang pekerjaan adalah suatu proyek yang dikerjakan oleh kontraktor yang ada di dalam perusahaan subkonnya itu. Ya, subkonnya. Subkon ya, bukan karyawannya ya. Iya, makanya kita heran di sini. Kenapa memang kalau masalah kecelakaan kita nggak bisa tahu kan? Wah, itu kan naas ya. Jadi ada beberapa faktor yang kita lihat ada kejanggalan bahwasannya apakah SOP dalam melakukan pekerjaan itu dilaksanakan nggak? Apakah dalam kontrak dalam bekerja itu atau ngambil kontrak itu sudah include nggak dengan apa-apa yang diperlukan pada saat bekerja? Contoh pada saat ketinggian mereka harus menggunakan selain body harness mereka harus masang scaffolding. Scaffolding ya. Scaffolding itu tangga itu ya. Iya, scaffolding itu pun ada beberapa cara pemasangan dan beberapa aturan yang memang untuk pemasangan itu ada gitu. Terkadang pada saat kita memasang scaffolding, yang masang itu tidak punya verifikasi. Punya sertifikasi. Iya, sertifikasi. Sudah artinya itu yang manjat ketinggian itu tuh mereka harus punya sertifikasi. Kalau menurut saya sih itu tergantung kalau memang welder memang ya kan gitu karena dia kan kebanyakan ngelas ya kan pembuatan itu setelah untuk memasang scaffolding itu juga mempunyai sertifikasi untuk pemasangan gitu. Selain sertifikasi juga ada surat perintah kerja ya. Iya itu SPK-nya gitu. Surat perintah kerja itu harus dilaksanakan gitu. Ada beberapa yang aku dengar nih. Terkadang pekerja ini tidak punya SPK. Yang korban ya yang mengalami laka kerjanya ya. Artinya dia tidak mengantungi SPK untuk memanjat ketinggian. Akhirnya ketika terjadi laka kerja, perusahaan tidak mau memberikan kompensasi karena alasannya tadi SPK tidak ada. Ini inisiatif oleh pekerja sendiri. Kalau yang itu gimana tuh Bang? Kalau itu perusahaan nggak bisa buang badan karena dia di area kerja dia gitu. Apapun ceritanya pada saat dia melakukan kegiatan, mustahil dari perusahaan. Bisa buang badan perusahaan? Nggak bisa. Kalau menurut saya itu nggak bisa. Pada saat itu dia kan mempunyai juga safety-nya juga dari perusahaan. Setiap melakukan kegiatan mau dia punya SPK. Kalau SPK kan mungkin itu memang perintah kerja ya kan gitu. Tapi kalau dia tidak mempunyai SPK dari safety-nya, dari safety perusahaan itu udah pasti menanyakan sebelum mereka naik SPK-nya mana gitu. Berarti kan ada kelalaian juga di sana gitu. Ada nih beberapa pekerja yang coba saya temui ngobrol lah kan. Terkadang di sisi pekerja itu kayak makan buah si malakama katanya. Ya. Awak mau disuruh ngerjain itu, padahal kita nggak punya sertifikasi untuk itu. Benar. Dan yang kedua, nggak ada SPK-nya juga. Ya. Kalau kita membantah di lapangan, nah SP, ya bisa juga malah ujungnya dipecat. Ya, dikeluarkan. Karena membangkang kan. Nah, sementara kalau kita kerjakan, terjadi apa-apa dengan kita, sulit untuk mengklaim kayak bantuan, tunjangan, santunan, apalagi BPJS-nya kan, karena ini kalau secara dokumen atau berkas dia bekerja tanpa ada SPK tadi gitu, tanpa ada arahan yang jelas. Benar. Gitu loh. Jadi itu fenomena yang kayak gini ini kan kalau aku nanya sama narasumber itu tuh banyak terjadi. Ada juga kadang dia dalam subkonnya dia hanya helper gitu. Ya. Tapi
pekerjaannya dia harus bisa, nggak hanya jadi helper gitu loh, yang bagian karyawannya itu ya apa namanya itu bagian utamanya itu pekerjaan utama itu pekerjaan pokok. Dia harus bisa gitu loh. Nah ini kan agak aneh kita nih. Dia helper, gajinya helper, statusnya outsourcing, tapi bekerja di bagian utama gitu loh. Bagian yang memang seharusnya itu tidak untuk subkon. Jadi gini Bung, saya pernah juga bukan pengalaman, saya pernah juga ikut di dalam kegiatan project itu hampir setahun. Saya juga di bagian kemarin ada 2 bagian piping yang juga bagian apa namanya bangunan juga di sana gitu. Jadi gini, kalau untuk sistem project, mandor project tidak akan berani melakukan hal yang dikatakan tadi seperti itu, karena kalau helper melakukan kerjaan seperti kerjaan utama seperti tadi dia seperti piping tadi itu kan dia itu kan ada tukang lasnya, ada pemasangan pipingnya kan gitu. Itu tidak akan terjadi karena dia kan mempunyai suatu apa namanya denah ataupun gambar itu harus sesuai. Pada saat pengecekan oleh perusahaan tidak sesuai, mereka akan mengalami kerugian, suruh bongkar lagi gitu. Yang Bung katakan tadi itu benar. Ya bukan benar, maksudnya ada pengaduan seperti itu yang dilakukan outsourcing pada perusahaan yang kegiatannya rutin gitu. Contoh cleaning service yang ada di dalam. Sudah lagi ada kegiatan helper pada saat untuk apa namanya? Ya helper di boiler misalnya. Di boiler. Tapi dia jadi operator gitu. Operator. Itu dia, itu kan beda tuh. Itu project sama pekerjaan beda, rutin kan gitu. Itu beda. Kebanyakan perusahaan seperti itu gitu. Karena apa? Menghemat budget tadi, gajinya itu gaji helper, tapi pekerjaan pokok. Di situ tanggung jawabnya siapa gitu. Pada saat pengaduan kepada LSM, kepada Dinas Tenaga Kerjaan, bingungan kita ini tidak stagnan gitu aja gitu. Ya, tidak ada. Karena gini loh Bang. Indikasi yang apa? Kalau ini nakernya ngelapor, otomatis kan prionasinya kan terganggu. Yang ganggu siapa nih yang terganggu? Ya, pasti kan terancam PHK Bang. Kalau dia yang melapor. Misalnya ini, dia nih outsourcing misalnya kan di kontrak. Ya. Tapi kerjanya utama, ya kan? Terus dia merasa nggak terima, ngadu kan? Apakah itu ke Disnaker, apakah itu ke buat ke LSM atau kemanapun, tentu dia terancam nih privasi dia. Benar. Bisa jadi di PHK kau banyak bacot, banyak bicara. Ya, rahasia perusahaan sampai. Jadi itu dilema yang ada gitu. Makanya ada tekanan juga kepada pekerja-pekerja kita dalam hal itu. Disinilah apa namanya pentingnya dari perwakilan pemerintah yang diwakili oleh Disnaker, baik itu Disnaker kota dan provinsi, wewenangnya di mana, mereka harus menegakkan aturan yang ada. Karena kita mengetahui bahwasanya undang-undang tenaga kerja ini semuanya bagus gitu. Cuman prakteknya yang di lapangan yang belum sesuai. Contoh, sebelum terjadinya kecelakaan kerja, itu kan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Contoh seperti Disnaker harus memeriksa alat yang dilakukan itu layak enggak. Itu per berapa waktu dia harus Disnakernya harus turun ke 30 hari sebelum melakukan pekerjaan, mereka harus melaporkan kegiatannya gitu. Baik tenaga kerjanya, baik kerjaan yang dilakukan. Harus ngundang orang Disnaker kita baca besok. Iya, itu harus. Ini sejauh mana pekerjaan Disnaker dalam mengawasi perusahaan-perusahaan ini. Iya, agar kedepannya kecelakaan kerja itu dapat diminimalisir kan. Yang kita agak yang seperti yang kita ketahui sendiri lah, informasi tentang kejadian kerja ini, kita nggak pernah tahu korban berapa yang fatality yang mengakibatkan kematian selama 2024 ini. Itu tidak pernah terangkum, tidak pernah terbuka gitu. Ada apa gitu kan gitu. Yang kedua, kalau kita perhatikan sekarang pada pembuatan tangki itu harusnya memasang scaffolding yang seperti saya katakan tadi, memakai pipa yang ada. Tetapi saya pernah beberapa laporan itu hanya beberapa besi stick itu dipasang untuk tangga, di atas sana dipasang juga cuman di las, ya kan, beberapa yang mau dikerjakan dipasang di itu tuh namanya di situ namanya scaffold plank seperti papannya itu. Ya kan, itu dipasang mereka itu.
apakah itu sudah sesuai gitu dengan aturan yang ada? Itu tuh kerjaan di Snaker provinsi atau kota tuh Bang untuk ngecek itu tuh? Ya itu provinsi. Provinsi ya. Berarti Setiap dari kegiatan. wasnakernya ya? Iya, wasnakernya ya, pengawasnya memang harus seperti itu gitu. Kalau saya nggak salah seperti itu. Cuman aku pernah dapat kabar kalau pengawas tenaga kerja itu tuh untuk 3 kota atau kabupaten itu hanya sekitar 2 atau 3 orang ya. Sementara industri kita di Riau ini lah pada umumnya kan, itu kan banyak Bang. Banyak. Apa enggak sesuai uang transport ke perusahaan atau tidak sesuai dengan gajinya, ini tidak turun ke bawah sebenarnya atau bagaimana? Kalau itu kan bisa kalau menurut Abang lah. Ya, kalau masalah katanya dana itu kan bisa dianggarkan Pak setiap tahunnya. Ya kan di rapat kerja DPRD kan itu bisa di pengajuan gitu. Kalau memang beberapa yang harus dilakukan, tetapi tidak semudah kita semudah untuk menjadi pengawas karena ada beberapa step yang harus dijalankan seperti ujian untuk sertifikasi, mereka harus menjadi pengawas, menjadi moderator, ya kan? Seperti perselisihan itu ada mediator dari perselisihan gitu. Itu mereka harus mempunyai sertifikasinya gitu. Oh, berarti orang-orang yang punya sertifikasi untuk itu tuh nggak banyak juga? Nggak banyak. Contoh di Dumai juga nggak banyak gitu. Apalagi yang di provinsi cuma 3 kan pengawasnya, yang kita tahu 3 atau 2 gitulah. 3 kalau nggak salah gitu. Itu pun memegang beberapa kabupaten kota kan. Pak Dedi, iya. Bu Teti, Bang Agus ya. Bang Agus kalau nggak salah. Kalau belum diganti lah Bang Agus itu. Kalau belum diganti ya. Nah, jadi kan agak apa gitu. Ada tadi kita rangkum 4 perusahaan tadi ya yang terkonfirmasi adalah laka kerja ya. Kebanyakan ada Wilmar juga itu Bang. Wilmar, tapi itu bukan laka kerja, apa namanya? Tabrakan di jalan ya, apa namanya? Laka kerja di lalu lintasnya di jalan. Di jalan gitu. Kalau nggak salah tuh ada. Tapi kalau nggak salah ya, moga-moga itu isu aja. Kemudian dari 4 atau 5 tadi ini menurut Abang yang meninggal berapa? Jangan makanya saya bingung. Karena beberapa yang terkonfirmasi meninggal. Yang itu saya belum dapat data karena dalam pemberitaan itu tidak ada mengakibatkan kematian ataupun apa itu. Saya pun belum bacanya sekilas, tapi yang kalau di KLK itu katanya luka berat. Kalau aku tengok di apa nih ya, di hasil di hasil pencarian Google ya. Iya. Itu tuh di KLK itu tuh dari Riau Pembaruan. Itu tuh 2 pekerja PT Prima Dumai Indo Bulking luka berat. Kemudian dari Riau Terkini itu seorang pekerja tewas di PT Pelita Agung Agri Industri PAA berarti ya. 1 tewas berarti di PAA. Kemudian yang di IBP tadi itu berapa orang? Itu satu orang. 1 orang mereka itu ada 2 kali ke laka kerja kalau saya nggak salah ya. Tapi informasinya yang aku baca di Monitor Riau, mereka hanya mengklaim 1 ya. Ya, tapi yang didapatkan oleh redaksi Monitor Riau ada 2 kecelakaan kerja. Gitu. Saya baca di situ juga gitu. Yang di BP meninggal juga. Itu kita nggak dapat informasi yang valid karena kita ingin tahu juga laporan mereka ke tenaga kerja di Snaker tenaga kerja itu rasanya macam seperti tertutup gitu. Tapi di sini katanya kalau di Monitor Riau ya yang aku baca itu tuh ketika yang satu ini mana ya? Kami sudah melapor ke Disnaker. Setiap kejadian kecelakaan kerja kami wajib melapor ke Disnaker 1 kali 24 jam. Itu ungkap kata si Pak Sarmin dari Humas IBP-nya. Iya, manajemen IBP-nya ya. Ya, manajemen IBP-nya. Cuman di sini dia mengaku hanya 1 kali laka kerja yang terjadi. Kemudian tidak dikatakan juga di sini ini apakah ini korbannya meninggal atau memang akibatnya kematian kan gitu fatality-nya itu. Tapi di sini judulnya ini manajemen PT IBP Dumai ungkap dugaan laka kerja sudah naasnya pekerja. Bukan sebenarnya kalau di dalam statementnya bukan sudah naasnya, dia bilang namanya musibah, naas kita tak pernah tahu. Memang benar. Ya. Kalau itu kita nggak tahu berapa. Berarti kan ada beberapa penyebabnya gitu. Ya. Kenapa ada laka kerja yang kebanyakan seperti yang kita sayangkan itu yang jatuh dari ketinggian.
kenapa bisa jatuh ke situ? Pasti kan ada penyebabnya. Apakah mereka nggak memakai suatu body harness di sana? Contoh, apakah memang mereka pakai body harness, pencantolan body harnessnya itu benar atau tidak? Benar atau enggak ya. gitu. Jadi kan yang saya ketahui bahwasanya 2 meter ke atas tuh wajib memakai body harness gitu. Kita sudah bahas faktor laka kerja, berapa jumlah yang terkonfirmasi tadi yang mengalami kecelakaan kerja, kemudian kita juga sudah bahas gawenya ini siapa. Iya. Ini kita bicara undang-undang. Terakhir aku baca di Cakra Post. Yang menariknya nih, Cakra Post ini nih dia menulis di ujungnya nih. Nah, sanksi pada undang-undang ini kalimat terakhirnya nih. Ya. Sanksi pada undang-undang keselamatan kerja tersebut tergolong ringan dan tidak sesuai untuk keadaan saat ini. Dengan sanksi ringan itu tak heran bila banyak perusahaan yang mengabaikan penerapan K3 dalam menjalankan usahanya. Aku suka kali ini penyusunan kalimat. Ini sebenarnya kalau kita tilik lagi ke undang-undangnya, apakah memang tidak ada lagi sanksi pidana untuk perusahaan yang melalaikan K3 ini? Ya ada lah. Kenapa? Apalagi mengakibatkan kematian. Ada sanksi pidana? Ada lah. Tapi kalau di sini kata Bayu Surya nih. Bayu Surya ini kan kabit kalau nggak salah, kabit pengawasan tenaga kerja. Ini nih pengawasan tidak ada istilah tindak pidana kejahatan katanya. Tidak ada. Ya, tidak pidana pelanggaran maupun tindak pidana administrasi. Coba lihat lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ujar Bayu Surya. Nah, inilah yang menyebabkan kalimat terakhir tadi. Artinya kalau menurut Cakra Post tadi nih, ini undang-undang kita memang untuk sanksi pidananya itu tuh ringan. Ya. Bukan ringan, tidak ada sanksi pidananya gitu. Jadi makanya saya bilang tadi ada 2 unsur yang pemeriksaan ini, baik di Snaker provinsi sendiri dan juga dari kepolisian. Kalau ini memang disengaja mengakibatkan ada kelalaian atau kesengajaan dari pihak kepolisian, ini pidananya kan ada tuh. Di luar dari Undang-Undang Tenaga Kerja gitu. Jadi jadi di sini juga kita, karena kita lihat Undang-Undang Tenaga Kerja ini tarik ulurnya terlalu banyak gitu. Jadi ada juga tuh Bang yang dijelaskan Pak Bayu itu Bang. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dalam kecelakaan kerja yang terjadi tidak ada istilah tindak pidana kejahatan. Artinya tindak pidana tidak ada juga tindak pidana pelanggaran atau tindak pidana administrasi. Administrasi jelas itu ada. Ada ya. Ada. Contohnya PHA ya. PHA kan sempat di stop ya pekerjaannya. Cuman ya itu tadi lah kan. Kalau kita baca kalimat terakhir tadi ini kan lumayan bagus sebenarnya, menyentil si pembuat undang-undangan, artinya DPR kita ya. Ini kedepannya karena Indonesia ini kan lagi menunggu investor-investor nih Bang. Iya. Yang untuk membangun industri-industri di Indonesia. Semakin banyak industri, tentu harusnya undang-undang itu tuh tentang keselamatan pekerja harus lebih pro ke pekerja kan? Iya, harusnya. Artinya bagaimana undang-undang itu diciptakan agar meminimalisir kecelakaan kerja kan gitu tuh. Benar. Kalau tidak ada pidananya ya aku rasa nih tetap kecelakaan kerja itu enggak dianggap penting bagi perusahaan gitu, karena bisa jadi perusahaan ngomong dana asli gimana lagi kan gitu. Aku kalau udah kayak gitu katanya payah juga Bang. Kalau udah bicara takdir kan takdir itu kan mati, jodoh, rezeki bertangan Tuhan kan. Susah juga kita ngomong kayak gitu tuh. Cemana nak ngelawan takdir Tuhan kan gitu tuh. Kalau udah mati itu udah tangan Tuhan dah katanya kan. Iya, di sini juga kalau untuk katanya sanksinya itu memang sanksi administratif seperti sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, ada pembatasan kegiatan usaha gitu. Iya kan gitu.
Artinya kan tidak ada pidana sana, Bang. Di sana kalau dari undang-undang yang ada yang saya ketahui memang pidananya untuk dalam undang-undang tenaga kerja tidak ada gitu. Tetapi kalau ada unsur kesengajaan, siapa yang sengaja untuk naas itu masalahnya? Ini kita di dalam perusahaan ini gitu apa Bung, bahwasanya ada suatu kompetisi ataupun suatu masing-masing dari karyawan ini ataupun oknum-oknum karyawan kan mengambil beberapa posisi yang akan dilakukan gitu. Contoh seperti contoh gini, kalau saya kan ini udah lama nih tidak menjadi manajer proyek di suatu perusahaan, iya kan. Bung baru masuk udah jadi orang proyek. Pada saat melakukan kegiatan di atas bisa aja saya sabotase, saya katakan bahwasanya itu sudah beres, udah di-tag dengan bagus, begitu dia naik lepas terjatuh. Oh gitu. Kenapa nggak mengambil posisi yang ada? Bisa aja kan? Itu kan perkiraan kita gitu. Itu bukannya rencana pembunuhan lagi tuh Bang kalau kayak gitu, Bang. Ya makanya kan ada yang disengaja. Dan contoh lagi apabila kelalaian tapi kan kecil kemungkinan lah kalau contoh kayak gitu terjadi kan, Bang. Artinya gini nih, aku bagian pembuatan scaffolding itu ya. Itu kan ada bagi-bagiannya ya? Ada. Sengaja pula aku buat ini nih biar terjatuh budaya. Itu kan udah rencana pembunuhan, Bang, bukan laka kerja lagi namanya. Itu tadi kan dalam posisinya kan dalam melakukan kegiatan kerja. Oh iya pula ya. Dan juga jangan salah. Beti lah ya kalau korban laka kerja itu dengan pembunuhan ya. Iya. Makanya di situ masuk ranahnya kepolisian kita gitu. Pada saat dia mengolah TKP itu. Kepolisian mengolah TKP untuk mencari ada unsur pidana, delik pidananya di sana gitu. Dan juga kita contoh seperti ini. Bung adalah pemegang proyek suatu kegiatan yang ini, saya juga memegang satu proyek yang ini. Pada saat ada proyek baru, karena Bung terlalu dekat, bagaimana ini bisa Bung tergeser dengan saya? Salah satunya melakukan banyaknya laka kerja yang terjadi perusahaan Bung. Jadi pada saat itu pada perusahaan itu udah indikasi pembunuhan berarti. Ya seperti tadi juga kan gitu. Berarti ada persaingan di sana. Kan bisa aja yang terjadi. Tapi belum pernah ada laporan seperti itu kan. Makanya di sini tidak ada keterbukaan informasi yang kita dapatkan apa penyebab kematiannya dan adakah unsur kesengajaan atau ada unsur kelalaian. Pernah nggak Bung mendengarkan itu dari pihak-pihak yang terkait? Nggak ada kan unsur penyebabnya kan jatuh ketinggian. Itu aja. Ini kan kerja itu kerja jatuh gitu. Penyebab dia jatuh diselidikkan. Apakah dia jatuh ketinggian memakai body harness? Apakah dia sudah diperintah pakai body harness? Dia tidak mau pakai dan safety-nya bagaimana? Hasil penyelidikan itu apa? Gitu. Terbuka. Enggak pernah gitu. Jadi harapan kita tentunya pihak-pihak yang berwenang ini, kalau aku pernah dengar itu dari penguji UKW kemarin itu ada dari orang KIP ya, Komisi Informasi Publik. Mereka ketua itu tuh ngomong, kalau nggak salah Bang Jupra, selagi dokumen itu tuh dihasilkan menggunakan uang negara, ya penyelidikan itu kan pakai uang negara ya kan. Hasil penyelidikan itu tuh seharusnya menjadi informasi publik. Nah, ketika memang ini tidak bisa terpublik, ya kan, ini justru jadi tanda tanya. Boleh kita mengajukan banding ke KIP, Komisi Informasi Publik, sama hal yang dilakukan oleh kemarin ya, pas siapa itu yang di Komisi Informasi Publik KPU itu ya, yang dimintai data isi dalamnya terkait pelelangan aplikasi segala macam. Itu kan ketika di Komisi Informasi Publik akhirnya kan terbuka, ya kan? Nah, saya rasa kalau kawan-kawan wartawan di Dumai mengalami hal tersebut ya, yang mendapatkan halangan untuk mendapatkan informasi publik ya, bisa ke KIP gitu loh. Ada jalur ke sana ya, organisasinya gitu. Apalagi ombudsman ya kan, itu bisa juga.
Jadi untuk 2025 ini di Januari belum ada lah ya. Kita berharap nggak ada juga kecelakaan kerja terjadi. Ya, mudah-mudahan di itu wilayah kota ya, Dumai. kita minta sih jangan ada lagi. Iya, gitu. jangan ada lagi. Dan kita minta juga berharap kepada pengawas tenaga kerja agar lebih intens turun ke perusahaan. Memang ya kalau memang pengawas ya kerjanya pengawas gitu. Ya. Artinya setiap pekerjaan yang ada di perusahaan tentunya kan ada laporan tadi katanya perusahaan tadi itu kan. Tentunya ini harus diawasi apakah memang sudah sesuai SOP-nya, ya, sudah dengan sesuai aturan ya. K3-nya gitu kan. Benar-benar. Nah, artinya berharap ini dapat meminimalisir kecelakaan kerja. Itu dia. Jadi ada juga yang menarik yang Bung katakan tadi, kalau memang tidak ada pidananya, perusahaan kan hanya tinggal teguran. Tapi ingat Bung, mereka itu adalah perusahaan yang besar yang mempunyai kerjasama di luar negeri. Di sana berapa di luar negeri itu ada beberapa tim yang namanya ISO itu. ISO tiap tahun berganti. Itu bukan hanya mengecek produk yang ada, tetapi mereka juga melihat kinerja perusahaan ini, apa yang kegiatan yang dilakukan, apa yang pernah terjadi dalam perusahaan di ruang lingkup dia, itu bisa mengurangi nilai ISO dia gitu. Oh, gitu. Makanya perusahaan kalau bisa ditutup sama sekali, jangan sampai, ini dugaan saya, jangan sampai ini terkuak ke publik gitu. Iya. Itu bisa mengurangi. Jadi ada juga flashbacknya di situ. Bagus ya kalau ada itu. Bagusnya. Kan? Artinya jangan sampai perusahaan juga tutup mata dengan keselamatan pekerja gitu kan. Jadi gini, yang pengalaman saya sendiri, perusahaan yang ada Kota Dumai yang besarnya ini, yang atas nama besar, itu tidak pernah menutup mata kalau memang ada kejadian di situ. Yang kena seperti pegawai dia sendiri, ya kan? Dia tidak pernah tutup mata. Dia sesuai dengan undang, dia akan membantu. Yang menjadi dilema ini sekarang, kontraktor yang bekerja subkonnya, yang bekerja di situ, itu yang menjadi permasalahan yang ada gitu. Oh, ternyata banyak kan subkonnya Bang ya? Subkonnya yang terjadi gitu. Bukan perusahaan besarnya ya? Bukan karyawan yang kebanyakan yang saya ketahui itu adalah subkon yang mengerjakan proyek yang ada di dalam. Iya. Makanya ada yang jatuh, yang kemarin ada beberapa putus sling sampai di atas. Bagaimana pemeriksaan slingnya itu? Iya. Ya makanya kita pertanyakan, subkon ini membawa beberapa safety ataupun K3 yang di sana itu, apakah memang sudah layak mereka ditempatkan di posisinya? Jadi kita balik lagi, jangan kita menyalahkan juga. Ada satu lagi, pada saat kita ini ada beberapa pekerja tempatan ingin masuk di sana, ya kan, tetapi dia tidak punya skill untuk yang mau jadi helper juga tidak mau, ditempatkanlah ke, mungkin ini kedua tempatkan, tapi dia tidak memiliki beberapa ilmu dalam hal K3 ini. Itu satu. Yang kedua, pada saat ini juga, pada saat memang safety yang dari perusahaan dan juga safety dari pekerja proyeknya, ya kan, mengingatkan pekerja yang ada, karena kita ini anak tempatan, ego kita tinggi. Apa kalian urus aku? Oh gitu pula ya? Itu kita nggak mungkin, karena saya pernah dalam proyek itu. Iya kan? Mentang-mentang anak tempatan gitu ya? Iya, mungkin karena saya pernah di sana gitu. Contoh seperti ini. Tapi kita berharap lah anak-anak tempatan itu memang. Nah, kalau sekarang gitu. Artinya mereka juga punya skill yang bagus. Skill bagus ya. Mereka juga penuh tanggung jawab. Penuh. Saya rasa tidak banyak lah yang onge-onge kayak gitu. Itu kan. beberapa orang lah. Yang lucu lagi begini, kan kalau kita mau ngelas itu harus pakai sarung tangan, pakai kap las atau pakai kacamata las. Ya, pakai sarung tangan. Ya kan? Karena kerjaan ini mau cepat, ya kan, kacamata las dipakai tapi sarung tangan tak dipakai gitu. Bisa juga jadi sekali listrik betul. Iya, itu satu ke listrik kan, benda kan panas. Iya kan Bu. Nah, itu banyak yang tidak harus diapain. Oke lah, mungkin itu aja cuman yang kita dapat publikasi hari ini. Iya, yang bisa kita sampaikan lah ya. 2025 dan tayangan perdana kita di tahun 2025. Artinya kita juga berharap seluruh pihak terkait, baik itu perusahaan subkon,
dinas tenaga kerjanya, ya, baik itu kota atau karena kota ini kan ada juga tanggung jawabnya, Bang. Ada. Ya, kemudian provinsi yang sebagai pengawasnya, kemudian pihak kepolisian itu lebih intens lagi meminimalisir insiden kecelakaan kerja. Artinya ada juga tuh, Bang, yang penghargaan zero insiden. Ya itu dia, mereka mengejar itu semua gitu. Kita berharap semua perusahaan di Dumai itu mendapatkan zero insiden di tahun 2025. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin tanya sama Bung. Kita ini adalah termasuk kota industri. Iya kan? Pasti ada perselisihan antara perusahaan dengan buruh. Itu next kita bahas, Bang. Perselisihan ini lah, kalau itu kita bahas sekarang ini panjang nih, Bang. Bukan, yang saya tanyakan kenapa pengadilan PHI tidak ada di Kota Dumai? Itu kita bahas untuk kedepannya. Itu udah jadi pembicaraan yang kalau nggak salah nih, Bang. Satu provinsi yang punya 2 PHI namanya kan, Pengadilan Hubungan Internasional. Itu tuh cuman ada di wilayah Jawa sana, Jawa Barat. Cuman mereka yang punya satu provinsi 2 PHI. Selainnya di Indonesia tak ada. Tapi kita bahas nanti di putaran di episode selanjutnya. Dan juga saya sampaikan apabila tadi ada beberapa statement kami yang memang kurang pas ataupun memang itu tidak, silahkan komen-komen nanti silakan komen-komen di bawah ini kalau memang ada yang salah, ada yang kurang dan ada yang tidak pantas. Kami juga mohon maaf jika ada yang kurang pantas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.